Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga insyaallah dengan berbagai nikmat tersebut kita masih terus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini yang akan memasuki hari-hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, bahwa kalau kita perhatikan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, insyaallah menjadi mulia. Bulan yang dikaitkan dengan Al-Quran, di mana diturunkan Al-Quran padanya, menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa inilah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya bulan yang mulia itu ada 4. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Mohon tidak bicara ya, kalau lagi ada kajian silakan memperhatikan kajian, jangan bicara antar sesama ya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, bahwasanya bulan yang mulia tersebut adalah disebut dengan bulan arba'atun hurum, bulan yang mulia. Jadi haram itu dalam bahasa Arab bukan berarti artinya lawan kata halal saja. Haram itu artinya mulia, agung, suci. Maka Masjidil Haram, masjid yang suci, yang agung, yang mulia. Bulan haram berarti bulan-bulan yang mulia, yaitu kata Nabi dalam hadisnya, 3 bulan diucapkan berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut-turut mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah Rajab. Ini bulan-bulan yang mulia, dikatakan arba'atun hurum. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang Arab semua sudah paham bahwa di dalam 1 tahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia ini dulunya adalah 4 bulan yang dihormati untuk tidak melakukan perang satu sama lain, di mana bangsa Arab dulunya suka berperang antar suku. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah, datang tuh 2 suku dari Madinah yang dulunya saling berperang sampai ratusan tahun. Dalam kitab tarikh, kelengkapan tarikh Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, disebutkan 2 suku yang berperang ini sampai 250 tahun berperangnya. Subhanallah, dengan dihadirkannya Nabi Muhammad SAW, 2 suku yang saling berperang ini tidak lagi jadi berperang, bahkan bersaudara. Di 4 bulan ini bangsa Arab dulu sudah
sepakat. Kesepakatan ini disebut hilful fudul, kesepakatan damai antar berbagai suku dan kabilah di Arab. Jadi 4 bulan ini mereka tidak mau berperang, dan bahkan sepakat seandainya ada kaum suku yang melakukan penyerangan dan berbuat kezaliman, maka semua suku sepakat untuk melawan suku yang memberontak tadi. Nah, ini kapan ditetapkannya ini? Ditetapkan di dalam kitab Allah, fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang mulia. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang di dalamnya berisi bahwa ternyata lebih mulia bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, di mana Nabi SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan wa huwa syahrun azim, dan dia adalah bulan yang azim, bulan yang mulia, dengan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang insya Allah jamaah semua sudah paham, karena ini sudah hari ke-19 ya. Ini sudah hari ke-19. Nah, saya tidak akan membahas tentang kemuliaan-kemuliaan daripada bulan Ramadan. Namun satu hal yang harus kita ketahui, sesuatu yang didekatkan dengan Al-Quran insya Allah menjadi mulia. Malam yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi malam yang mulia, disebut malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi malam yang mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lain, dan dia ada di 10 hari terakhir yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, di dalam bulan Ramadan itu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan yang mulia tersebut terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan kalimatnya, khairun min alfi syahrin. Kadang-kadang seseorang mengartikannya bulan malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Tidak. Kalau sama dengan nggak memakai kata khairun. Khairun itu artinya lebih lagi dari 1000 bulan. Jadi lebih dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan. Bagaimana lebihnya? Itu terserah Allah. Allah yang punya kehendak untuk menentukan berapa kelebihannya bagi seseorang. Subhanallah. Anggaplah 1000. Apa asal usul daripada malam Lailatul Qadar ini? Di mana Nabi SAW pernah melihat seorang kakek-kakek agamanya Yahudi. Ini kakek udah tua tapi rajin ibadah terhadap agamanya. Nabi mungkin terbesit di hatinya, coba umatku seperti ini ya, udah tua tapi masih ibadah kepada Allah dengan taat. Ternyata bukan disamakan oleh Allah seperti kakek-kakek tersebut, bahkan Allah memberikan bonus yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, Allah siapkan 1 malam yang apabila hambanya umat Muhammad SAW beribadah pada malam itu, bagaikan dia seakan-akan ibadah selama 1000 bulan, lebih lagi dari 1000 bulan. Masya Allah. Oke, 1000 bulan misalkan, kalau kita anggap 1000 bulan saja, berarti kurang lebih 83 tahun.
Nah, Nabi Muhammad SAW merasa ingin dan bangga nantinya di hadapan nabi-nabi yang lain memiliki umat yang punya masa ibadah kepada Allah itu sangat panjang. Seandainya seseorang di masa hidupnya mendapatkan malam Lailatul Qadar 10 saja, misalkan 10 kali 83 berarti 830 tahun. Anggap umur biologisnya 70 tahun. Berarti 830 tambah 70 berarti umur orang tersebut 900 tahun. Dan Nabi pengen umatnya itu memiliki umur ibadah yang panjang nanti di akhirat. Subhanallah, di hadapan dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Bagaimana cara mencarinya? Inilah kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat intens di dalam beribadah kepada Allah. Padahal dia nabi, padahal dia Habibullah, kekasih Allah, padahal dia itu ma'sum. Ma'sum itu artinya apa? Terbebas dari dosa. Kalaupun dia melakukan kesalahan, kesalahan itu kesalahan yang untuk perbaikan dan pelajaran bagi umatnya. Bayangkan, lah kita siapa? Nabi bukan, Habibullah bukan, yang dijamin masuk surga pun tidak. Tapi kenapa kita nggak berusaha untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana? Nabi sejak dari tanggal 1 sampai akhir itu tekun di dalam beribadah. Apalagi ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hadis sahih mengatakan Nabi ketika memasuki 10 hari daripada bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya dan menggelorakan semangat beribadah kepada keluarganya di malam hari. Subhanallah, kita bisa lakukan. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia mendapatkan wahyu. Dia adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Secara biologis kita tidak ada bedanya dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya nabi itu ibadah. Kalau capek dia istirahat. Jadi dalam Islam itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Ada sahabat yang ingin menampakkan ibadahnya di hadapan yang lain. Katanya apa? Aku sanggup untuk puasa, ya, selama 1 bulan penuh. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Yang satu lagi bilang, aku sanggup sholat malam terus tidak tidur. Nabi mengetahui hal tersebut. Lantas Nabi keluar kepada para sahabatnya dan mengatakan, apa-apaan nih kalian? Kira-kira begitu ya. Apa-apaan kalian ini? Aku adalah orang yang paling baik ibadahnya di antara kalian. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Aku pun sholat malam, tapi aku pun berhubungan dengan istriku. Artinya, itulah Nabi mencontohkan kepada kita. Tidak terlalu ngoyo dan juga tidak terlalu sedikit ibadahnya. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu adalah yang di pertengahan, kata Nabi. Artinya Nabi SAW kalau memasuki 10 malam yang terakhir itu Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Barangkali ada jamaah yang paham mengencangkan ikat pinggang di sini maksudnya apa ya? Ayo biar kita ada dialog, komunikasi. Maksudnya apa mengencangkan ikat pinggang itu? Apa? Banyak ibadah. Nabi itu melakukan i'tikaf. I'tikaf itu artinya 10 malam yang terakhir. Sehingga begitu Nabi ma'iktikaf, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan daripada keluarganya. Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang, mohon maaf, ini bahasa kiasan. Di 10 hari terakhir Nabi tidak melakukan hubungan dengan istrinya.
Karena 10 malam Nabi berada di dalam masjid. Namun perlu diketahui, masjid Nabi pada saat itu berdampingan dengan rumahnya. Jadi pintunya dan jendelanya itu satu. Jadi kapan saja Nabi mau masuk ke rumahnya sebenarnya bisa. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi serius ibadah di dalam masjid dan tidak masuk ke dalam rumahnya. Subhanallah. Jadi keluar dari masjid kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, ya buang hajat dan sebagainya. Tapi dia tidak masuk ke rumahnya. Itu Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi suatu kali pernah menjulurkan kepalanya ke balik jendela. Jadi kalau jendela itu dibuka kelihatan rumah Nabi. Nah, Nabi cuma menjulurkan kepalanya ke jendela. Dari balik jendela, Bunda Aisyah istri Nabi mensisirkan rambut Nabi. Masya Allah, luar biasa, harmoni sekali rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong, itu kan Nabi Pak. Gimana saya, ini kan pekerja, saya pedagang, saya ngajar. Oke, gak ada masalah. Tapi ingat, ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan begini: ma la yudraku kulluhu la tadruku kulluh. Apa yang gak bisa kamu lakukan semua terhadap ajaran Allah, jangan kau tinggalkan semua. Itu prinsip. Jadi mentang-mentang dia Nabi, kita bukan Nabi, akhirnya kita gak iktikaf. Itu salah. Katanya umat Nabi, katanya pengen contoh Nabi, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan nggak pernah itikaf selama hidupnya, nggak pernah masuk masjid, sengaja masuk masjid untuk ibadah kepada Allah dalam waktu tertentu, nggak pernah. Coba jujur, udah pernah nggak semasa hidupnya itikaf di 10 hari terakhir? Halo? Pernah? Pernah, alhamdulillah. Nah yang belum, coba tuh mikir-mikir lagi, pantaskah saya sebagai umat Nabi Muhammad, pantaskah saya disebut dengan umat Nabi Muhammad yang dari segi etikafnya saya nggak ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW? Padahal hadis sahih mengatakan Nabi Muhammad itu melakukan etikaf selama hidupnya. Bahkan di tahun di mana Nabi wafat pada tahun itu, Nabi etikafnya di bulan Ramadan pada saat itu, tahun itu sebulan penuh berada di dalam masjid. Subhanallah. Oke, sekarang terpulang kepada kita. Kalau tidak bisa 10 malam, berapa malam yang bisa kita lakukan? Saya kerja Pak, emang kerja 7 hari 7 malam? Hah? Nggak ada yang kerja 7 hari 7 malam. Anda bisa ambil weekend, Anda bisa ambil Sabtu malam Ahad. Coba sekali aja, sekali seumur hidup. Umpamanya, ini minimal banget sekali saja seumur hidup, semalam saja seumur hidup. Wabil khusus, memang tidak ada keterangan yang pasti malam keberapa. Tapi umumnya sahabat-sahabat itu menebak itu malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Bahkan ada sebuah hadis yang agak kuat, yaitu di malam ke-27. Itu biasanya malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi, ini rahasia Allah. Tidak ada malam yang pasti malam Lailatul Qadar itu kapan, nggak ada. Namun sekali lagi, ayo dong, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Pak Ustadz, kalau sehari semalam kayaknya nggak bisa deh. Oke, kalau nggak bisa, datang malam hari ke masjid. Malam hari datang ke masjid, udah selesai sholat taraweh apa segala macam, kita cari masjid yang di situ mengadakan iktikaf. Kalau di daerah Jakarta Timur, Masjid Atin. Kalau di selatan, Masjid Al-Azhar.
Kalau di timur juga ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Jalan Otista Raya. Masya Allah, saya kenal banget dengan pendiri masjid itu. Sudah meninggal setahun yang lalu. Seorang tua yang bernama Haji Abdul Qadir Askar. Itu tadinya rumah, luas rumahnya di pinggir Jalan Raya Otista, di sebelah daripada apartemen MTH Square, namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Si almarhum itu melihat setiap maghrib lewat itu banyak mobil, motor-motor itu maghrib masih ada di jalan. Dia bertanya dalam hatinya, ini di mana mereka sholat ini? Para pengendara sudah maghrib ini belum pada sholat, macet. Akhirnya dia pindah ke rumah anaknya. Itu tempat dibangun masjid 6 lantai. 3 lantai digunakan untuk sholat, dan selebihnya untuk ruang seminar, dan paling atas itu ada ruangan untuk TV saling sapa. Kalau ketik di Google ada TV saling sapa, TV dakwah. Subhanallah, dari berdirinya 9 tahun yang lalu sampai sekarang, itu masjid rutin mengadakan iktikaf, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan di lantai 1, yang laki-laki di lantai 2 dan lantai 3. Subhanallah. Dan dijamin yang iktikaf di sana itu mendapatkan makan sahur gratis prasmanan. Masya Allah, fasilitas sudah ada, tinggal kemauan kita. Ya, kalau di Masjid Atin ada panitianya, kita mau makan sahur beli kupon. Di Al-Azhar pun demikian. Bahkan di Al-Azhar tuh sekelilingnya banyak makanan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita makan sahur di sana. Selepas daripada sholat subuh, kalau ada kajian kita ikuti kajian sebentar, pulang boleh. Besok malamnya lagi kalau mau masuk masjid silahkan. Itu minimal banget. Yang kalau istilah kita disebut iktikaf kalong. Iktikaf kalong. Itu. Jangan sampai semuanya nggak dilakukan. 10 malam nggak dilakukan sama sekali. Bahkan iktikaf kalong pun kagak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nah, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya, bagaimana status dan kedudukan kita ya terhadap pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hikmah daripada kita mengikuti iktikaf, subhanallah, Allah akan berikan hikmah, pelajaran-pelajaran. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki itu bukan hanya ini apa? Ini jari saya, Pak. Masya Allah. Aduh, materai juga ya. Ini jari saya, Pak. Maksudnya rezeki bukan hanya harta, rezeki bukan hanya kekayaan, aset, bukan. Rezeki kesehatan. Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Itu rezeki. Allah tambahkan ilmu kepada kita, di mana kita sering berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ya kepadaku ilmu dan berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Jadi pahamnya kita terhadap suatu masalah itu pun rezeki dari Allah. Sementara ada orang yang dikasih ujian, dikasih masalah, dia nggak bisa keluar dari masalah tersebut. Karena apa? Nggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta itu, dan itu insya Allah Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sarana yang paling tepat ini 10 hari yang terakhir, itulah kita insya Allah akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada para hambanya. Minimal salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, kedamaian, ketenangan, ya, ketenangan batin. Orang zaman sekarang ini perlu ketenangan batin.
yang mereka kadang-kadang mencari ketenangan batin itu dengan pergi ke luar kota, ke pegunungan, pergi ke tempat-tempat hiburan. Ini ketenangan batin itu dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, melakukan i'tikaf. Subhanallah. Di situ seorang hamba duduk bersimpuh, membaca Al-Quran, sholat, dan bahkan mungkin dia melakukan muhasabah, merenung diri, evaluasi diri. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran-pelajaran dan hikmah kepada dirinya yang dia tidak dapatkan kecuali di malam Lailatul Qadar tersebut. Subhanallah. Istri Nabi Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku hadir pada malam itu," yaitu katakanlah ditentukan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu, doa apa yang aku panjatkan? Sudah hafal Bapak Ibu sekalian doanya? Ayo ikuti saya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai maaf, ampunan. Subhanallah. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Apa yang lebih besar daripada maafnya Allah? Tidak ada sesuatu yang paling besar dan paling mulia daripada maafnya Allah. Di dalam kehidupan dunia saja, seorang terpidana atau tersangka, tidak ada yang lebih diharapkan oleh dia kecuali maaf, ampunan, grasi. Subhanallah. Itu di dunia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaafkan dia, maka dia keluar dari Ramadan. Nabi mengatakan apa? Kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Subhanallah. Fitrah. Nanti pada kesempatan lain kita bahas fitrah. Hadirin sekalian yang berbahagia, bulan yang terkait dengan Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Malam yang di situ diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia. Malaikat yang kepadanya diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada seorang nabi yang mulia, malaikat itu menjadi malaikat yang mulia. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, sampai Allah memberi gelar malaikat Jibril dengan istilah, ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Salah. Siapa yang tahu? Ar-Ruhul Amin. Masya Allah. Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Sampai di surat Al-Qadar yang kita baca tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Subhanallah. Ternyata di deretan malaikat-malaikat yang turun ke permukaan bumi di malam Lailatul Qadar itu, di situ termasuk Jibril alaihissalam. Jibril pun bersama dengan para malaikat yang lain itu turun ke lapisan bumi yang terdekat. Subhanallah, menyaksikan siapa hamba-hamba Allah yang pada saat itu bangun, tidak tidur. Ingat, bangun di sini artinya bukan sepanjang malam dia tidak tidur. Triknya bagaimana? Nabi itu tidurnya tidak terlalu malam, supaya nanti di tengah malam bisa bangun. Bagaimana mau dia sholat malam dan i'tikaf sementara dia baru tidurnya jam 12 malam? Tidur lebih awal, katakanlah jam 9 atau maksimal jam 10. Nah nanti
Ketika kita berada di masjid itu lelah baca Quran dan sebagainya, jam 10 istirahat dulu, silakan istirahat 2-3 jam istirahat. Dan kalau di Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu ada tempat di lantai 4 untuk laki-laki, dikasih semacam permadani atau kasur yang lipat itu, subhanallah ya. Tidurlah 2-3 jam, nanti jam 1 atau setengah 2 bangun melakukan apa? Salat. Nah, kalau di masjid-masjid yang menyelenggarakan itikaf biasa setengah 2 tuh mulai salat malam, dipimpin oleh seorang imam yang insya Allah bacaannya bagus. Jadi setiap malam itu 1 juz. Subhanallah, nikmat, suasananya tenang, syahdu panjang, itu tidak terasa. Kenapa? Bacaan imamnya bagus. Apalagi terakhirnya dengan doa kunut. Doa kunutnya itu merupakan doa yang sampai jamaah itu pada terisak-isak nangis, terbawa, hanyut suasana syahdunya malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Subhanallah. Siap itikaf insyaallah? Siap itikaf insyaallah? Berapa malam? Seminggu? Masya Allah. Mantap ya. Bahkan ini kisah teman saya, satu pekerjaan ya, satu kantor. Saya malah nggak seperti dia. Saya belum bisa seperti dia. Dia itu setiap tahun cuti karyawannya, cuti pegawai khusus disisakan untuk iktikaf. Subhanallah. Jadi dia sudah komitmen bahwa setiap tahun saya sisakan cuti saya untuk iktikaf. Misalkan dia iktikaf kali ini terpotong 7 hari, ya sudah 7 hari dia habiskan untuk iktikaf. Subhanallah. Dan itu dilakukan sampai selesai dia pensiun. Sekarang sudah pensiun. Subhanallah. Kalaupun nggak bisa seperti itu, ayo semangat. Berapa malam atau seperti iktikaf kalong yang bisa kita lakukan. Baik, kita lanjut. Nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi. Maka Nabi Muhammad SAW gelarnya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Subhanallah. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam pada saat itu suatu ketika melihat di langit itu tertulis tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai bertanyalah Nabi Adam kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu Muhammad? Dia adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada orangnya, namanya sudah disebut, bahkan disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Contoh seperti kitab Injil tertuang di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr kalau nggak salah, bahwasanya mim ba'di ismuhu Ahmad, bahwa nanti akan datang sesudah Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang namanya Ahmad. Ahmad dengan Muhammad artinya sama, yang terpuji. Subhanallah. Maka kalaulah nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi nabi yang mulia, berarti kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa dong kita menjadi mulia, iya toh? Bisa kita menjadi umat yang terbaik di antara sekian umat di nabi-nabi yang lain, bisa. Jadi dengan Al-Quran kita bisa menjadi mulia. Salah satu ayat mengatakan begini, surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah. 3 kriteria ini menjadikan kita umat yang terbaik, umat yang mulia. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya.
Seseorang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah orang yang bertakwa. Itulah orang bertakwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang bertakwa. Bukankah Ramadan yang selama ini kita lakukan dan kita akan terus tingkatkan sampai akhir Ramadan, bukankah ingin membuat kita la'allakum tattaqun? Bukankah itu yang dikehendaki oleh kita semua, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa? Ingat, kata-katanya la'allakum, bukan sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena orang yang mengalami Ramadan belum tentu dia mendapatkan gelar takwa. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang bangun di malam-malam hari melaksanakan ibadah kepada Allah tapi enggak dapat apa-apa kecuali begadang, enggak tidur. Ternyata ada orang-orang seperti itu. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Nabi SAW sampai 3 kali mengatakan, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Kenapa? Dia masuk Ramadan tapi keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi pantas Allah mengatakan la'allakum, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada jaminan, tergantung kita. Bagaimana kita memaksimalkan puasa kita? Dengan cara apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan iman, keyakinan dan betul hati-hati, ihtisab, berhitung. Jangan sampai puasanya batal gara-gara dusta, gara-gara janji palsu, omong kosong, jangan gara-gara memfitnah, mengadu domba, berkhianat, curang, korupsi. Percuma puasa-puasa tapi korupsi juga, puasa-puasa tapi bohong, puasa-puasa curang, puasa-puasa mengambil hak orang lain, nggak ada manfaatnya. Nah, itu yang harus dihindari. Padahal kalau seorang mukmin mendapat gelar takwa, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bisa mulia dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah untuk mendapatkan gelar takwa. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Semoga insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Semoga insyaallah kita dapat memaksimalkan akhir daripada Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akhiri Ramadan ini dengan yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, itulah yang kata Nabi beruntung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Subhanallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.